Shalom, selamat malam dan selamat sahabat pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Omo Trando Sihombing dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada momen ini saya akan membagikan kesaksian saya di mana perjalanan hidup saya telah dituntun oleh Tuhan pada waktu yang lampau. Saya bersekolah di SD, SMP, SMA negeri yang ada di kampung halaman. Ketika saya menginjakkan kaki mengikuti pendidikan tinggi di salah satu universitas swasta yang ada di Rantau Prapat tahun 2009 hingga 2013. Saat sebelum wisuda di tahun 2011, saya mengalami penyakit TBC, tuberkulosis. Harus menjalani perawatan, mengonsumsi obat selama 6 bulan. Tentu banyak sekali perjuangan di dalam mengonsumsi obat ini. Selera makan yang berkurang, mental yang harus dijaga supaya tetap kuat menjalaninya, karena pengonsumsian obat tidak boleh terputus satu hari pun. Dan puji Tuhan, setelah 6 bulan saya dinyatakan sembuh. Setelah saya wisuda di 2013, dan saya sebelumnya pada saat masih kuliah telah mengajar di salah satu sekolah swasta yang ada di kampung halaman. Lalu saya kembali melanjutkan mengajar dengan penuh semangat. Dan ternyata pada tahun 2014 saya dinyatakan mengalami penyakit tuberkulosis. Lalu saya konsultasi dengan puskesmas yang pernah merawat sebelumnya. Saya dirujuk ke rumah sakit. Dan pihak rumah sakit memberikan perawatan 3 bulan mengonsumsi obat yang kadar kimianya lebih tinggi dari sebelumnya dan disuntik selama 1 bulan setiap hari. Pergumulan ini boleh saya lalui dan telah dinyatakan sembuh. Pada tahun 2015 saya menemukan wanita pujaan hati saya dan kami menikah di tahun 2015. Puji Tuhan, keluarga kami yang sederhana semakin lengkap kebahagiaannya ketika di tahun 2016 kami dikaruniai seorang putri. Tentu hati kami sebagai orang tua sangat berbahagia karena telah memiliki putri sulung yang menjadi boru panggowaran kami. Setelah putri sulung kami ini berumur 333 hari, sekitar 11 bulan, ternyata tidak lama kebahagiaan itu. Putri kami ini meninggal dunia oleh karena penyakit dehidrasi. Hati orang tua mana yang tidak terpukul karena kebahagiaannya sirna. Meninggal di bulan Juli tahun 2017. Namun di bulan Novembernya tahun yang sama 2017, kesedihan kami mulai sirna karena istri melahirkan seorang putri juga. Sehingga ketika kami kehilangan seorang putri, ada putri yang dilahirkan sebagai pengganti kakaknya yang telah meninggal dunia. Namun seiring berjalannya waktu, tahun 2018 saya kembali didiagnosa mengalami penyakit tuberkulosis dan disebut TBC MDR, yaitu multi drug resistant yang harus mengonsumsi obat sebanyak 13,5 butir setiap hari selama 9 bulan dan harus disuntik lebih dari 6 bulan. Tepatnya 6 bulan 17 hari saya disuntik setiap hari. Sungguh perjuangan yang sangat melelahkan. Harus bekerja mengajar sebagai guru di salah satu sekolah swasta. Seraya menjalani pengobatan tersebut, kulit makin menghitam. Biji mata melotot hampir keluar karena kurusnya saya. Selera makan hilang, namun harus tetap saya jalani dengan penuh semangat. Sampai-sampai saya pernah berujar perkataan yang menurut saya bodoh pada kala itu. Yakni saya katakan kepada istri, bila mana suatu saat saya pergi tiba-tiba, meninggal dunia tiba-tiba, maka persiapkan dirimu untuk merawat putri kita satu-satunya ini. Itulah perkataan saya di tahun 2018. Lalu istri katakan, kamu harus tetap semangat. Dan dia memberikan pelayanan asupan makanan. Pagi hari, jus bayam hijau. Siang hari, jus sayur pare dan daun sop. Malam hari, jus buah bit.
dan ditambah makanan-makanan lainnya yang dapat meningkatkan selera makan dan untuk mengembalikan stamina tubuh yang terenggut oleh bahan kimia tadi. Puji Tuhan, perjalanan penyembuhan yang begitu berat ini menyita waktu, mental, dan pikiran. Karena saya harus menjadi ayah bagi seorang putri, menjadi suami bagi seorang istri, menjadi guru bagi anak didik, dan juga saya harus menempuh pendidikan S2 atau magister pada saat itu. Semuanya dapat berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Pemirsa Hope Channel yang Tuhan kasihi, di tengah-tengah pergumulan ini, ada tawaran untuk mengikuti pengobatan alternatif yang berhubungan dengan dunia medis. Di sini iman saya diteguhkan. Saya dan istri berketetapan hati menolakmu. Jika seandainya pun saya meninggal dalam keadaan sakit ini, maka hidup saya di dunia memang berakhir, tetapi akan berkelanjutan di kehidupan kekal yang akan datang. Itu prinsip saya. Yang para pemirsa perlu ketahui bahwa penyakit yang saya idap ini, katakan oleh tim medis, 60/40. Dari sekian orang pasien, apabila mengidap penyakit TBC MDR, maka 40% peluang untuk sembuh dan 60% biasanya meninggal. Itu berdasarkan data pasien TBC MDR. Yang saya tadinya nyaris tidak memiliki peluang besar untuk dapat bertahan hidup, hanya akan meninggalkan seorang istri dan seorang putri. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, saya akhirnya dapat hidup bertahan hingga saat ini. Dan puji Tuhan, tahun 2018 saya mengalami penyakit itu. 2019 saya dikaruniai anak. 2020 Tuhan percayakan kembali anak. 2021 Tuhan mempercayakan anak. Dan 2023 Tuhan kembali menitipkan anak. Dari satu orang anak yang Tuhan izinkan, dalam tanda kutip Tuhan ambil dari keluarga, Tuhan gantikan 5 orang anak, 2 putra dan 3 orang putri. Dan puji Tuhan, saat ini saya telah menjadi guru di salah satu sekolah negeri yang ada di tempat ini. Bersama dengan istri juga di salah satu sekolah negeri yang berbeda dari sekolah saya di tempat ini. Dan sejauh ini Tuhan telah menggunakan saya bukan hanya untuk mengajar siswa-siswi, tetapi menjadi narasumber atau instruktur bagi Bapak Ibu guru yang ada di penjuru Nusantara ini. Dan Tuhan telah memakai saya menjadi narasumber di 16 provinsi, termasuk Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada, jangan pernah khawatir, jalani terus kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, maka kita juga haruslah beserta dengan Tuhan. Karena Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ketika saya menjalani kehidupan dengan penuh kekhawatiran, maka otomatis saya mengesampingkan kuasa ilahi dalam kehidupan saya. Kalau saya khawatir, apakah saya akan sembuh? Apakah semuanya akan berjalan baik-baik saja? Maka saya akan mengikuti alternatif yang jauh dari kebenaran. Tapi saya pada akhirnya menghapus kekhawatiran dan menggantikannya dengan penyerahan penuh kepada Tuhan. Kiranya pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada, jangan pernah khawatir, sebab Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam, dan selamat sahabat.